Sebelum ke berita pertama, silahkan simak daftar berita hari ini. Wingback Inter, Robin Gosens, merasa mulai kembali ke performa terbaiknya setelah berhasil melewati cedera otot yang dideritanya saat pramusim beberapa pekan lalu. Berbicara kepada Inter TV, pemain berusia 28 tahun itu menyatakan bahwa pemulihannya membuatnya merasa semakin dekat dengan performa terbaiknya. Gosens mengalami masalah otot yang membuatnya absen dari beberapa pertandingan persahabatan Inter selama periode pramusim. Cedera ini menimbulkan kekhawatiran tentang apakah ia akan dapat secara konsisten tersedia dalam performa terbaiknya selama musim mendatang. Pemain asal Jerman ini memiliki tanggung jawab yang besar karena ia adalah pemain yang telah dipilih untuk menggantikan Ivan Perisic di kiri tim Nerazzurri dalam jangka panjang, sehingga cederanya akan menjadi perhatian. Namun, Gosens pulih, dan saat ini dia merasa ada alasan untuk optimis berdasarkan apa yang dia rasakan. "Saya terus merasa lebih baik," katanya. "Terutama setelah cedera terakhir yang membuat saya absen selama beberapa hari, kami siap untuk hari Sabtu dan kami memiliki keinginan besar untuk melakukannya dengan baik." Inter sedang mempertimbangkan bek OGC Nice Jean-Claire Todibo sebagai kemungkinan pengganti Milan Skriniar jika pemain Slovakia itu dijual. Menurut media Prancis Foot Mercato, Nerazzurri sedang melacak pemain berusia 22 tahun itu, tetapi hanya akan bergerak untuknya jika Skriniar pergi, dan sementara itu, klubnya menghargai dia di angka 20 hingga 25 juta euro. Harapan Inter masih mempertahankan Skriniar dan memperbarui kontraknya, tetapi mereka tetap akan mendengarkan jika menerima tawaran besar dari Paris Saint-Germain atau Chelsea, sehingga mereka mempertimbangkan apa rencana mereka jika dia dijual. Todibo adalah pemain yang dikagumi Nerazzurri. Pemain muda Prancis itu menjalani musim yang sangat solid selama musim ini bersama Nice. Nice akan menghargai Todibo sekitar 20 hingga 25 juta euro, tetapi Nerazzurri bisa siap untuk membayar jumlah ini jika Skriniar dijual dengan biaya besar. Bek sayap Inter Raul Bellanova dan striker Andrea Pinamonti termasuk di antara pemain yang diinginkan pelatih kepala tim nasional Italia, Roberto Mancini, untuk membangun skuad Azzurri di masa depan. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere della Sera, yang melaporkan bahwa Mancini ingin menghidupkan kembali skuad Italia dengan para pemain muda dan duo Nerazzurri tersebut merupakan salah satu pemain yang ada dalam pikirannya. Bellanova baru saja tiba di Inter, sementara Pinamonti tampaknya sedang dalam perjalanan keluar dengan Sassuolo yang tampaknya telah memenangkan perlombaan untuk mendapatkan tanda tangan pemain berusia 23 tahun itu. Situasi ini menunjukkan bahwa saat ini Mancini memang sedang fokus memantau para pemain muda di klub-klub besar Italia. Sang pelatih telah menunjukkan kesediaannya untuk memberikan kesempatan kepada para pemain muda. Mancini berusaha untuk menyegarkan skuad menyusul kekecewaan karena gagal lolos ke Piala Dunia. Pelatih kepala Inter Simone Inzaghi berencana untuk mendapatkan yang terbaik dari pemain serba bisa yang dia miliki di skuadnya musim ini. Sang pelatih berharap para pemain dapat memainkan peran berbeda dan mungkin saja akan bereksperimen dengan formasi baru. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Corriere della Sera, pelatih Nerazzurri itu juga ingin memanfaatkan keserbagunaan yang dia miliki di seluruh lapangan musim depan. Di pertahanan dan di area yang luas, Nerazzurri memiliki sejumlah pemain yang mampu bermain di kedua sisi lapangan dan juga berpindah antara posisi 3 bek dan bek sayap, termasuk Danilo D'Ambrosio, Matteo Darmian, Federico Di Marco, dan Raul Bellanova. Inzaghi ingin menggunakan rotasi semacam ini untuk menjaga kondisi tim tetap segar, sementara dia juga melihat pemain baru di lini tengah seperti Christian Aslani dan Henrikh Mkhitaryan sebagai opsi yang akan memungkinkannya untuk mengubah keadaan secara teratur. Aslani dapat bertindak sebagai wakil Marcelo Brozovic atau Nicolo Barella, sementara Mkhitaryan menunjukkan musim lalu di Roma bahwa ia dapat memainkan peran box-to-box seperti Hakan Calhanoglu. Presiden Inter Steven Zhang sepertinya dapat menerima tawaran dari Chelsea untuk Denzel Dumfries dan Cesare Casadei daripada membiarkan Milan Skriniar dijual. Menurut edisi cetak hari ini dari surat kabar Gazzetta dello Sport, yang melaporkan bahwa Presiden dapat menguangkan Dumfries dan Casadei dengan total 45 hingga 50 juta euro untuk menghindari penjualan Skriniar. Zhang masih mempertimbangkan apa yang harus dilakukan selama minggu-minggu terakhir jendela transfer ini. Di lain sisi, penjualan yang diharapkan dari Andrea Pinamonti masih belum cukup untuk memenuhi target keuangan klub untuk musim panas.
Menjual Skriniar adalah salah satu opsi, tetapi Presiden sangat menyadari bahwa semakin dekatnya musim liga dimulai maka akan bisa sangat merusak tim di lapangan. Karena itu, Zhang bisa memprioritaskan solusi alternatif daripada harus mengorbankan Skriniar, salah satunya bisa diwakili dengan menjual Dumfries dan Casadei ke Chelsea. The Blues telah menjadikan kedua pemain Inter target serius, dan Nerazzurri sepertinya siap menerima tawaran di kisaran 45 hingga 50 juta euro untuk kesepakatan paket berisi dua pemain. Inter Milan dilaporkan telah memasang kembali logo perusahaan cryptocurrency Digital Bits di situs web resmi mereka. Sebelumnya logo Digital Bits dicabut dari situs resmi Inter Milan sebagai buntut dari kesalahan fatal yang dibuat oleh Digital Bits selaku sponsor utama di jersey Nerazzurri karena tidak melakukan pembayaran dalam angsuran perdananya. Akan tetapi, situasinya kini tampaknya sudah mulai membaik. Sebagaimana dilansir FC Inter 1908, bahwa logo perusahaan blockchain itu sekarang muncul kembali di situs resmi Nerazzurri. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ada perkembangan positif dari upaya kedua belah pihak menyelesaikan konflik sponsorship. Sebagaimana diketahui, Inter Milan mencapai kesepakatan dengan Digital Bits untuk menjadi sponsor utama di jersey mereka sejak Januari tahun 2022 lalu. Kontrak bernilai 85 juta euro berdurasi 4 tahun menjadi pengikat kedua belah pihak dan kerjasama diawali dengan pemasangan logo Digital Bits sebagai sponsor di bagian lengan jersey.